Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, senang, dan bahagia selalu. Hari ini kita akan bercerita tentang kisah sukses Tirto Utomo, atau yang lebih kita kenal sebagai Bapak pendiri Aqua di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya yang belum subscribe segera subscribe ya. Dan jangan lupa diklik juga tombol like, komen, serta share-nya. Saat diremehkan oleh orang lain karena sebuah ide yang tak biasa, artinya kita perlu berjuang menunjukkan bahwa kita bisa membuktikannya sukses. Mungkin pelajaran ini yang bisa dipetik dari perjalanan hidup seorang pendiri merek air kemasan ternama Aqua, yaitu Tirto Utomo. Bagaimana tidak? Dulunya ia dianggap gila oleh orang-orang di sekitarnya karena memiliki pikiran untuk menjual air putih di dalam kemasan. Akan tetapi, kini saat merujuk air minum seperti ini, merek Aqua barangkali muncul pertama kali di benak banyak orang Indonesia. Walaupun sekarang sukses, namun ternyata ia sempat mengalami kegagalan. Bukan hanya dianggap gila, namun produk Aquanya juga tak laku. Namun dengan teknik marketing yang unik, ternyata produknya justru jadi dipercaya hingga laris manis. Kita simak yuk perjuangannya meraih kesuksesan. Tirto Utomo lahir pada 8 Maret 1930 di Wonosobo dengan nama lain Kwa Sien Biao. Saat SMP, ia harus mengayuh sepeda sebanyak 60 km agar bisa bersekolah di Magelang karena belum ada SMP di daerahnya. Kemudian ia melanjutkan sekolah HBS setingkat dengan SMA di Semarang dan Malang pada masa Hindia Belanda saat itu. Ia juga kuliah di UGM dan malah menjadi wartawan kasus-kasus pengadilan di Jawa Pos hingga akhirnya pindah ke UI karena kuliahnya tak menentu. Di sana ia tetap kuliah sambil bekerja dalam bidang jurnalistik. Tepatnya ia sempat menjadi pimpinan redaksi harian Sitpol. Dengan gelar sarjana hukum yang dipunya, Tirto akhirnya melamar ke perusahaan minyak nasional atau yang lebih kita kenal sebagai Pertamina. Karena kemampuannya, karirnya makin menanjak dan sering keluar negeri. Suatu ketika ada tamu dari luar negeri yang mengeluh tentang air minum yang disajikan karena rasanya tidak enak dan membuat sakit perut. Air tersebut merupakan air biasa yang direbus secara tradisional. Dari situ justru muncul ide untuk mengetahui cara pembuatan air mineral kemasan, hingga ia mempelajarinya dari sebuah perusahaan di Thailand. Ide ini sempat diremehkan dan membuatnya dianggap sudah gila. Akhirnya ia keluar dari perusahaan tempatnya bekerja dan mendirikan PT Golden Mississippi yang berubah menjadi PT Aqua Golden Mississippi. Produk yang dibuat dengan penuh riset ini ternyata harus gagal total, bahkan beberapa menganggapnya sebagai produk air mentah. Hal ini menyebabkan di 3 tahun pertama Tirto mengalami kerugian. Ia harus nombok dari kantong pribadi agar tetap bisa menggaji karyawannya. Uniknya, saat mengalami kegagalan ini, Tirto bukannya menurunkan harga dan melakukan promosi, ia malah menaikkan harganya. Ternyata dengan metode ini penjualan malah makin naik karena produk ini dianggap memiliki kualitas yang bagus sesuai dengan harganya. Ia juga sempat menjual air kemasan ini dengan menitipkannya di toko pinggir jalan dan ternyata berhasil sukses. Selain itu, Aqua juga menjadi sponsor untuk Pekan Olahraga Nasional demi menumbuhkan citra hidup sehat dengan Aqua. Air yang digunakan pun diganti dengan mata air pegunungan yang mengandung lebih banyak nutrisi yang menyehatkan. Tirto meninggal di tahun 1994 dan perusahaannya sempat goyah sebelum akhirnya bekerjasama dengan Danone. Kini saat menyebut air mineral dalam kemasan, merek Aqua mungkin akan menjadi yang pertama kali muncul di pikiran banyak orang, termasuk kamu juga kan? Nah teman-teman, demikianlah cerita singkat dari Tirto Utomo, pendiri merek Aqua. Semoga bisa kita petik hikmahnya dan mengambil pelajarannya. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.